Halo Sobat WK, Tribun Network, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Kali ini saya berada di kantor Dr. Rosaline Irene Rumaseu. Beliau dokter yang juga desainer dan sempat viral karena pernyataannya yang mewakili DPP PAN. Tapi bukan itu konteks diskusi kita hari ini. Kita akan bicara seputar profil Dr. Rosaline. Saksikan terus tayangan ini. Selamat sore Ibu Dokter. Sore Mas. Apa kabar Ibu? Baik Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Silakan Bu. Iya. Jadi kita sudah prokes dan jadi insya Allah aman ya Bu ya? Harus aman. Harus aman. Gimana Ibu Dokter? Saya dengar Ibu Dokter akan terlibat di New York Fashion Week ya? Iya. Tanggal 7 Februari nanti jalan. Nah, New York Fashion Week ini kan salah satu dari 4 pagelaran mode yang terbesar ya, selain di Milan, Paris, London. Nah, spesialnya adalah New York Fashion Week ini tertua ya Bu. Nah, bisa diceritakan nggak sih Ibu? Ibu ini seorang dokter, tapi juga desainer. Nah, silakan dibagi kisahnya. Iya. Jadi selamat sore Mas. Mungkin saya mau sampaikan bahwa kali ini New York Indonesia Fashion Week. New York Iya, Indonesia Fashion Week. Yang diprakarsai oleh orang Indonesia sendiri, Ibu Fani, yang sudah lama di Amerika dan New York. Ibu Fani ini juga terlibat banyak hal di New York Fashion Week. Nah, saya waktu bulan September tahun lalu, 14 September itu memang tampil di New York Indonesia Fashion Week dan New York Fashion Week. Ada 2. New York Indonesia Fashion Week dan New York Fashion Week. Okay. Ya. Nah, lalu dari New York Indonesia Fashion Week, produsernya Ibu Fani menyampaikan bahwa nanti Februari itu ada fashion lagi. Bagaimana dokter tertarik? Oke, nanti ada undangan. Oh ya, baik. Menurut saya itu kesempatan yang sangat-sangat mahal ya, luar biasa, sehingga saya memberanikan diri, saya akan datang tampil dengan brand saya, Dr. RR. Sehingga saya tanggal 8 ini sudah akan berangkat, 8 Februari 2022, berangkat ke New York dengan membawakan baju. Laki-laki itu ada 6, perempuan itu ada 10. Yang laki-laki itu banyak memunculkan motif patung karwar. Patung karwar itu sebuah motif yang berasal dari biak. Lalu dengan motif piring resa-resa. Piring resa-resa itu bagi orang Papua sangat menjadi ikon buat untuk perorangan maupun kelompok. Kalau perorangan itu memberikan penghargaan kepada orang yang baru tiba di Papua atau tiba di Biak, itu biasa istilahnya injak piring. Tapi kalau buat kelompok itu seperti mas kawin, memberikan mas kawin. Jadi sebagai pihak perempuan akan diberikan mas kawin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Jadi baju yang saya tampilkan itu semua motifnya tulis Prada. Saya tidak memberanikan diri bilang batik karena kita di Papua tidak punya pakem batik, sehingga saya selalu memunculkan bahwa itu motifnya bentuk tulis dan tulis Prada, karena orang di luar negeri itu senang yang tulis. Tidak begitu terlalu tertarik dengan printing. Sehingga saya memberanikan diri untuk batik, bukan batik tapi motif tulis Prada. Kali ini saya muncul dengan tulis Prada dan lukis. Sehingga kainnya itu saya bawa dari sutra, ambil dari sutra dan 1000 payet. Jadi gong terakhirnya saya munculkan Putri Burung Mambruk. Saya sengaja memunculkan itu, artinya
supaya dunia tahu bahwa bukan hanya ada burung cendrawasih. Tahun lalu saya muncul dengan burung cendrawasih, kali ini saya muncul dengan burung mambruk karena itu burung khas Papua, burung mambruk itu mungkin. Oke. Nah, kalau New York Indonesia Fashion Week. New York Indonesian Fashion Week yang ikut semua desainer dari Indonesia. Ya, jadi ada desainer dari Indonesia dan kali ini juga dari Eropa. Oke. Jadi ada kolaborasi di situ. Jadi masing-masing datang karena undangan. Saya berniat sekali karena pada saat besok nanti tuh juga dari Eropa juga hadir, dan Ibu Fani luar biasa karena dia lebih membuka kesempatan kepada desainer-desainer Indonesia. Mungkin saya bukan desainer ya, tapi saya punya hobi. Oke. Saya punya hobi karena kalau desainer itu orang yang memang sekolah ya, tapi saya itu otodidak karena memang saya dari kecil itu saya sudah ikut dunia seni, dan saya banyak mengikuti budayawan Papua seperti Sam Kapisa, Arnold Up. Jadi dari SD itu saya sudah ikut budaya itu, sehingga darah seni itu sudah ada di saya. Lalu tambah lagi saya dokter. Nah, dokter kan untuk gambar kan jago. Nah, terus untuk jahit juga jago. Jadi kadang-kadang kok dokter bisa desainer, dokter bisa ini. Mungkin kalau para dokter pada tahu, tapi kalau orang awam tidak tahu. Karena kita dokter tuh dituntun dan dituntut untuk bisa menggambar sesuatu yang pasien keluhkan. Lalu jahit itu kita lebih bisa jago jadi dari penjahit yang biasa, karena jarum kita tuh beda dengan jarumnya. Jadi kok dokter bisa, menurut saya itu hikmat yang dikasih Tuhan ya, sehingga saya bisa seperti ini. Saya ada singgung kepada saya punya saudara-saudara, termasuk Eca juga, saya bilang memang kalau membangun Papua itu harus orang gila. Kalau normatif tidak bisa. Sehingga saya muncul itu bukan untuk menjadi seorang yang hebat, tapi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara saya yang ada di Jakarta maupun yang ada di Papua bahwa kamu tuh lebih hebat, dan mungkin mereka tuh lebih sekolah dari saya. Ayo, mari dan munculkan ide-ide itu di luar sana, dan mereka akan tahu ini Papua. Karena Indonesia, sekali lagi Indonesia ini besar. Sehingga kita harus sering-sering bercerita kepada dunia luar bahwa ada Papua dengan seperti ini gitu. Nah, ketika tahun lalu tampil ya September, respon dari peserta lain terhadap karya-karya Ibu Dokter seperti apa? Jujur itu di luar ekspektasi. Mereka kaget sekali karena kali ini yang hadir dari Papua baru pertama kali, dan itu perempuan asli Papua dan sekali lagi dokter. Iya. Itu spesialnya ya? Nah, itu spesialnya. Jadi saya kalau ditanya, ya memang saya bukan desainer. Tapi kalau untuk rancang baju saya jago. Saya jujur, saya rancang. Saya bukan desainer, tapi saya rancang. Lalu kali ini anak saya yang duduk di SMA kelas 1 Penabur International School, itu dia yang gambar. Jadi saya punya apa yang saya pikirkan, dia gambar. Lalu saya libatkan kakak saya yang ada di Biak, Nelly Mandosir, untuk membuat pola. Baru saya jahit di Jakarta. Jadi perjalanannya anak saya gambar, saya kirim gambar ke kakak saya di Biak, kakak saya bikin pola, baru kirim pola ke sini, lalu jahit sini. Katanya, kok dokter jauh amat? Maksud saya gini, saya mau memberdayakan orang-orang saya. Jadi bukan saya kenapa ada di Jakarta, tidak. Saya mau sampaikan bahwa ada juga orang-orang saya, ada saudara saya yang hebat-hebat. Jadi itu pure kali ini memang dari keluarga. Kalau kemarin dengan teman, saya berterima kasih juga karena teman saya juga banyak mensupport saya yang kemarin. Tapi kali ini benar-benar dari keluarga. Jadi saya, anak saya, dan
kakak saya. Yang tahun 2002 ini ya? Iya, 2022 ini. Yang 2021 kemarin Dengan teman. dengan teman. Nah, itu tadi apa reaksi mereka? Reaksi mereka ya mungkin kalau bisa, memang kemarin waktu kita datang dengan itu banyak printing ya. Kalau bisa kami tertarik dengan yang tulis. Saya bilang saya akan usahakan dan akan memunculkan yang memang pure original ya, original sehingga sesuatu yang kita tampilkan itu kita bisa ceritakan dan tanggung jawab. Makanya kenapa saya munculkan dari Biak, karena saya orang Biak, sehingga saya munculkan dari Biak sehingga kalau apa yang saya munculkan itu saya bisa bertanggung jawab untuk menyampaikan gambar itu. Jadi kayak patung karwar dengan piring resa-resa itu. Nah, balik lagi nih, Ibu Dokter. Apa yang ingin Ibu sampaikan ke pihak luar itu? Bahwa ada desainer kita yang memang bisa go internasional ya. Nah, menurut Ibu secara kualitas artistik kan luas sekali ya. Betul. Kita bisa bersaing atau bisa compete dengan desainer-desainer luar. Iya. Saya mau menyampaikan bahwa Indonesia itu tidak kalah. Indonesia sangat luar biasa. Hanya ada kurang perhatian aja. Karena mau berangkat itu tuh butuh duit. Indonesia tuh multi talent dan semua masih original. Mulai dari musik, menari, melukis, sampai seperti model-model desainer ini. Cuma hanya kurang perhatian. Kurang perhatian mungkin pemerintah harus bantu. Pemerintah mungkin mengkhususkan dana untuk ya seniman-seniman ini. Karena saya melihat masih banyak ada seniman itu akhirnya itu hanya karena hobi. Bukan karena untuk mencari uang. Beda dengan dunia lain, dunia luar. Itu benar-benar pekerjaan dan sangat disupport. Sehingga kalau untuk bersaing dunia luar untuk sekarang saya kira kita nggak kalah. Kita sangat-sangat, dan itu anak-anak sekarang itu lebih brilian loh. Lebih hebat dengan dunia digital ya. Sehingga saya harap mungkin per daerah ya, Indonesia atau per daerah khususnya Papua, wah Papua itu udah nggak bisa dibilang multi talent. Saya punya pengalaman kemarin waktu penutupan PON, saya bawa baju-baju saya yang dari New York kemarin untuk penutupan untuk fashion, itu jujur penari-penari itu yang jadi modelnya loh. Sampai mereka tuh kaget. Saya bilang penari itu bisa jadi model. Model belum tentu bisa penari. Iya. Betul. Dan itu bisa saya ajar 1 malam loh. Jalan. Nah, itu artinya Tuhan kasih talent luar biasa. Jadi anak-anak Papua, orang yang hidup di dalam Papua, jadi mau orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, orang Nusantara yang hidup dalam Papua itu sudah otomatis itu ada talentnya di situ. Itu luar biasa, bakat ya. Bakat. Jadi kalau saya harapkan kita promosi Indonesia lewat budaya tuh lebih elegan. Nah, kedepannya bagaimana Ibu membangun jalur itu supaya yang tadi Ibu bilang setidaknya kalau pemerintah belum, masing-masing ya. Betul. Bagaimana Ibu akan membangun jalur itu supaya semua anak bangsa ya bisa berkarir atau memamerkan, mempublikasikan karyanya? Iya, terima kasih. Itu yang memang saya harapkan. Sehingga saya baru datang September, kok saya datang lagi. Karena memang itu ada hal yang saya mau menjalin hubungan untuk di mana ada vendor yang bisa membantu. Dan memang saya ke sana itu ada yang memang saya akan membuat suatu kerjasama. Sehingga bukan dokter RR aja, tapi ada yang lain-lain, bukan hanya karena fashion, mungkin menari, mungkin menyanyi, dan yang lain-lain. Jadi saya memang datang berikut ini, ada hal lain yang akan saya bicarakan dengan teman-teman. Dan jujur mereka senang, karena mereka memang di sana ya, mereka kan tidak melulu memikirkan kita ya. Tapi begitu saya menyampaikan, bisa, mereka
boleh dokter, nanti kita datang terus kita bisa bicara gini-gini. Dan itu harapan saya, semoga 2022 November ini itu ada ajang yang besar ya, itu mungkin orang-orang Indonesia bisa hadir situ. Dan saya berusaha untuk kalau bisa ada kerjasama. Nah, mungkin kalau akomodasi tempat dan lain-lain, mungkin kalau tiket mungkin kita bisa cari jalan, tapi akomodasi bla bla mungkin dari sana yang dan ada kesempatan. Ya. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Harus bisa. Insya Allah. Saya itu selalu punya moto, saya jalan dulu, di depan jalan pasti ada jalan lain. Itu moto saya. Ya. Itu kalau tadi bicara mimpi ke internasionalnya, Bu. Ya. Nah, artinya sebelum itu perlu ada ajang-ajang di lokal kita. Benar. Nah, salah satunya mungkin bulan Maret nanti akan ada Superstar Model Indonesian Fashion Festival. Betul. Nah, di mana Ibu akan menjadi gestarnya lah. Nah, menurut Ibu seberapa penting agenda-agenda ini diselenggarakan di tiap daerah? Baik. Saya pertama-tama saya berterima kasih kepada yang punya Superstar ini, Echa ya, karena dia seorang perempuan Papua juga. Saya bangga dan saya senang sekali waktu dia sampaikan kalau dokter balik dari New York, gimana dokter bisa tidak gabung dengan kami dalam acara ini. Saya bilang tanah ini yang melahirkan saya, sehingga apapun kegiatan di dalam negara ini saya pasti hadir. Yang penting waktunya tepat, karena kita pulang dari sana pasti karantina dulu. Terus kata Echa, oh iya ibu, kita cuma tanggal 8 Maret. Oh kalau 8 Maret saya bisa, karena saya tiba di sini tanggal 22 Februari, terus karantina seminggu kan pas lah. Tapi baju-baju saya sudah siapkan, karena Echa mintanya tuh munculnya itu sekarang tuh macan kemarin ya. Jadi saya ada berusaha untuk mengimbangi apa yang dia mau. Lalu ya saya senang aja karena pas lagi ini perempuan Papua yang membuat event di kota besar, kota Jakarta. Itu yang dibilang kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi orang Papua berkarya di sini itu orang Indonesia. Sehingga jangan orang, oh itu orang Papua ya, ini orang Indonesia. Bukan orang Papua tapi orang Indonesia. Dan saya bangga seorang perempuan. Biasa hal-hal yang cepat viral dan meledak itu seorang perempuan ya. Kalau mempromosikan sesuatu, promotor, karena seorang perempuan itu punya hati ya. Bukan berarti laki-laki nggak punya hati, cuma karena dia melahirkan kehidupan laki-laki dan perempuan, sehingga kalau membuat sesuatu tuh luar biasa jalan. Iya, itu aja. Nah, nanti kan akan ada puluhan desainer dari berbagai daerah. Baik. Nah, menurut Ibu apa sih mereka kalau punya mimpi harus setinggi apa, dan bagaimana mereka melanjutkan karir ke depannya? Menurut Ibu apa yang harus mereka lakukan? Kalau menurut saya masing-masing punya passion ya. Jadi kalau dia memang di dunia dia biasa batik tulis, dia biasa batik Prada atau printing atau apa-apa, itu dilanjutkan saja, tapi mungkin promosinya. Lalu jangan selalu kecil hati, tetapi membangun relasi dengan orang-orang yang lebih hebat atau lebih di luar dari lingkungan itu. Karena desainer ini, dunia modeling ini setiap tahun, setiap bulan tahun itu suka berubah ya, berkembang. Dan saya melihat di Indonesia itu luar biasa, dan kita punya kekhususan. Sehingga kalau bisa banyak yang harus go internasional ya. Dan saya bersedia untuk menjadi teman atau relasi untuk mungkin memberikan jalan untuk teman-teman yang nanti besok kita ketemu di Superstar Model ini ya. Berarti udah ada jalurnya mereka nih ya. Setuju, iya. Dan harus saya bantu. Siap. Iya, paling tidak saya bantulah.
ya. Bantu dalam hal mereka keluar. Iya. Bukan bantu hal finansial ya. Iya. Karena ya pasti akan ada jalan kan tadi. Setuju. Dokter bilang. Setuju. Yang penting sudah ada arahnya. Baik. Setelah dari sana mau kemana. Gitu. Baik. Itu juga penting kan. Setuju. Kalau ada uang kita nggak tahu jalannya. Betul. Susah juga. Setuju. Ya. Ya demikian Sobat WK Tribun Network. Obrolan kita bersama Dr. Roselyn. Sampai jumpa pada narasumber berikutnya.